Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali lagi dengan channel saya, channel Alfi Official. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbincang-bincang lagi dengan salah satu mungkin tokoh ya Pak, tokoh masyarakat. Pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai tentang sejarahnya, mungkin sejarah tentang makam haji. Nah, saya ini lagi berada di daerah makam haji. Kartasura ya. Saya akan menggali-gali sedikit mengenai sejarahnya makam haji. Mungkin perkenalan dulu Pak, dengan nama siapa? Ya, saya Pak Marwagus. Pak Marwagus. Ya. Untuk pekerjaan sekarang kegiatannya? Ya, pensiunan. Pensiunan. Bapak sebagai di masyarakat ini sebagai apa? Apa mungkin tokoh atau sebagai ketua RT atau Ketua RT. ketua RT ya? Ya. Masih daerah makam haji Pak? Makam Haji. Oke. Masih daerah Makam Haji. Oh, masih daerah makam haji. Nanti bisa dijelaskan lebih lengkapnya ya. Bapak kelahirannya tahun Saya untuk kelahiran itu saya 57. 57-an. 57 ya, sekarang umur ya 63 tahun. 63 tahun. Ya. Untuk kelahiran saya bukan di sini. Yaitu kelahirannya saya di Semarang. Kayaknya Semarang. Terus untuk orang tua dan mbah-mbah itu asli dari Makam Haji. Nah, asli makam haji. Nah, saya tertarik dengan ini. Iya ya. Ya. Terus? Mungkin langsung saja dah. Saya kan sebenarnya aslinya bukan dari makam haji sini ya. Apalagi saya aslinya dari Kalimantan Selatan. Nah, menggali tentang sejarahnya ini nih makam haji. Makam Haji. Sebenarnya ada apa gitu? Untuk sejarahnya itu kan Makam Haji itu masih di dalam situs Kerajaan Pajang. Masih dalam situs Kerajaan Pajang. Jadi untuk Kerajaan Pajang itu hanya dibelah, yaitu jalan raya, yaitu Tugu Lilin ke selatan. Tugu Lilin selatan. Itu yang sebelah barat itu Makam Haji, sebelah timur adalah Pajang. Oh, itu jadi dulunya Makam Haji ini terkenalnya ya Pajang, bukan Makam Haji lagi. Pajang. Semua Pajang. Pajang itu bukannya kerajaan tadi Pak? Ya, dulu kan kerajaan. Dulu kerajaan. Terus jadi desa. Di desa. Nah, untuk perebutan nama Pajang, nah itu duluan diperebutkan oleh wilayah kota. Wilayah kota. Kota itu Kota ya kota Surakarta. Surakarta. Kalau Makam Haji itu kan wilayahnya Kartosuro. Betul. Kemudian Kabupaten Sidoarjo. Karena sudah kedahuluan dipakai kota. Kemudian untuk mengganti, untuk bisa membedakan antara desa dengan desa yang lain, maka untuk Makam Haji yang mengalah. Makam haji yang mengalah. Terus diganti dengan nama Makam Haji. Makam Haji. Nah, asal sejarah dari makam haji itu apa? Apa makam yang banyak hajinya atau apa gitu? Ya. Untuk Makam Haji itu dulunya itu pencetus nama itu adalah Pak Lurah tuh. Sekarang namanya Kades ya. Yaitu Kades Pak Sangidi Sastro Daryono. Waduh, namanya panjang ya. Sangidi nama kecilnya, Sastro Daryono nama tuanya. Nah, itu. Ini pencetusnya karena dia mendiami yaitu kampungnya dulu, kampungnya dari orang tuanya. Orang tuanya namanya Lebdo Hastono. Ya. Namanya panjang-panjang. Ya, Lebdo Hastono itu nama pemberian dari raja itu. Raja Kasunanan Surakarta. Hastono itu
kuburan artinya. Jadi Hastono, pokoknya bangsa nganggo Hastono mesti juru kunci. Juru kunci malah. Juru kunci kuburan. Sejarahnya itu. Iya, juru kunci kuburan. Jadi diambil dari itu, jadi makam haji itu juga singkatan dari nama seseorang, yaitu makam Tuan Haji. Makam Tuan Haji. Makam Tuan Haji. Itu diambil, makam haji itu diambil dari nama orang tua yang menunggu kuburannya Tuan Haji dan makam-makam keluarga kerajaan. Situsnya masih ada di sini. Nanti kita kasih tahu tempatnya. Tempatnya ada. Itu dari kata makam haji. Dari kata makam haji. Soalnya itu penunggu, yaitu makam itu tempat. Makam itu tempat. Haji itu Tuan Haji. Tuan Haji. Makamnya Tuan Haji. Tapi apakah emang karena dia kan juga ulama. Ulama keraton. Ulamanya keraton, maka untuk mengabadikan nama dia tersebut dijadikan untuk nama desa. Nama desa dulu. Ini dari kunci tadi. Jadi Lebdo Hastono itu ayahnya Bapak Sangidi Sastro Daryono. Lah itu tentang makam haji. Tentang situsnya yang betul itu untuk kerajaannya yang banyak itu malah justru makam haji, bukan Pajang. Kan di sini kan ada situsnya untuk namanya Sanggrahan. Ada nama Sanggrahan itu nama wilayah Kerajaan Surakarta. Untuk palengganya itu dekat Sungai Jojo. Lagi nanti bisa mungkin kunjungi sana. Itu ada palenggane atau maksudnya singgasana kerajaannya di situ. Di sebelah barat jalan. Jadi wilayahnya Kamaji. Ada Sanggrahan, ada alun-alun itu lapangannya itu alun-alun. Sanggrahan itu ada Butulan, itu tempat, yaitu Butulan itu pintu darurat. Jadi bila kita keluar itu kalau lewat depan kan terlalu jauh, itu lewat belakang ada pintu darurat kecil gitu. Sejarahnya itu daerah makam haji kayak gitu. Makam haji malah justru yang banyak makam haji. Bahkan saya itu mengira makam haji itu adalah kayak kuburan itu banyak orang-orang haji apa kayak gitu, Pak. Oh iya. Pikiran orang-orang itu biasanya. Itu tentang itu mungkin yang pencetus Bapak Sangisdi Sastro Daryono yaitu untuk siji yang satu mengenang, yaitu tadi mengenang pejenenge ulama penyebar Islam, makamnya haji. Yang satunya semoga orang yang berdomisili di makam haji menjadi haji. Nah, itu mungkin itu makam itu tempat, yaitu haji, orang yang bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Alhamdulillah se-Kartosuro yang terbanyak hajinya setiap tahun adalah makom haji. Makom haji itu luar biasa nih. Ternyata di balik nama ini ada juga mengandung doa. Dakwah kayak apa ya? Betul, doa juga ada. Kalau bahasa Jawanya Asmo Kinaryo Joko. Apa tuh? Saya belum mengerti artinya. Oh iya, orang Kalimantan. Artinya apa? Asmo itu nama. Kinaryo itu seperti Joko itu doa. Jadi nama itu seperti doa atau mengandung doa. Jadi doa dari pencetus desa makam haji terkabulkan oleh Allah.
banyak yang bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Coba nanti kita Setiap lihat tahunnya. mungkin di makam-makamnya itu ada nggak tulisan haji-haji. Dan kebanyakan emang saya melihat kayak satu petak-petak gitu kan. Nanti ada haji-haji kayak gitu. Biasa. Jadi untuk khusus makam haji atau makam ada yang namanya makam haji khususnya itu semuanya tidak ada yang semuanya Islam. Semuanya daerah mana itu Pak? Lah ya itu makam haji itu. Semuanya beragama Islam, tidak ada yang beragama lain. Jadi yang dikubur di situ harus orang Islam. Tapi kebanyakan sekarang udah campur Pak. Nah mungkin dulu-dulunya kalau tidak orang beragama Islam tidak boleh. Oh dulunya. Nah mungkin ini faktor yang lain. Karena emang makam haji itu ya secara makamnya itu emang luas sekali gitu kan, ada itu terkenalnya luas. Sebetulnya untuk milik makam haji itu sedikit. Yang luas itu dimonopoli oleh Koja Surakarta. Oh, namanya Praji Maluyo. oh iya. Tapi untuk yang pinggir sebelah selatan ke timur itu milik makam haji. Oh, berarti arah selatan itu Hingga ke selatan. Iya sih, ke utara itu emang agak Utara itu yang besar itu milik Koja Surakarta. Nanti saya akan videokan tempat makam-makamnya yang bagian selatan ya Pak. Iya. Makamnya haji itu. Ya kapan-kapan bisa ke sana. Betul. Nanti kita Tempat tunjukkan saya tunjukkan. Betul. Mungkin ada lagi Pak mengenai sejarahnya makam haji itu. Ya untuk sekarang hanya itu saja dulu. Iya. kita kepoin lagi atau kita gali lagi mengenai sejarah kayak gini nih penting sebenarnya Pak. Dan kalau nggak kayak gini tuh siapa gitu yang mengabdikan gitu kan. Ternyata tadi betul mengandung sejarah dan mengandung makna juga di balik nama makam haji ini. Apa namanya saja masih atas saya sebagai pengacara dan menggali materi pada hari ini. Ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.